Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara mungkin bisa dibilang ringkas, nggak tahu, tentang sejarah penciptaan dan perkembangan komputer. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Raihan Rizky Ramadhani dari kelas TIE 2023 dengan NIM 23051204147. Untuk keterangan bisa terlihat di situ tertera. Nah, adapun dengan apa yang akan saya bahas, kita akan langsung masuk ke inti pembahasan. Pokok pembahasan di sini bisa dapat dilihat ada eee, 5 roadmap pembahasan. Yang pertama ada pengertian, ya nanti di dalamnya akan dibahas tentang arti komputer dan penggunaannya. Kemudian di sana juga terdapat penemu konsep komputer B, ya. Jadi awal terciptanya konsep komputer dan penemunya di situ kurang T, mohon maaf. Kemudian di sana ada roadmap, jadi roadmap dari perkembangan komputer berdasarkan generasi. Kemudian yang D ada timeline, sejarah singkat dan timeline dari perkembangan komputer. Di sana nanti akan dibahas dari waktu ke waktu bagaimana komputer itu berkembang. Kemudian terakhir ada kesimpulan dan penutup di E. Kita akan lanjut masuk ke pengertian yang A. Nah, pengertian komputer. Jadi sebelum kita lanjut ke sejarah komputer ya kita harus mengenal lebih dalam dulu apa maksud dari komputer itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari pengertian, kata komputer itu memiliki asal-usul yang sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena komputer itu dulu itu bukan menggambarkan sesuatu yang begitu modern. Sebagaimana penjelasan di sini, kata ini pertama kali digunakan pada abad ke-16 untuk orang yang biasa menghitung. Jadi dulu konsep perhitungan orang yang menghitung itu dinamakan seorang komputer. Ya, walaupun sekarang komputer adalah sebuah nama benda, agak agak bingung juga sebenarnya, tapi begitu adanya. Nah, kemudian kata ini digunakan dalam arti yang sama dengan kata benda hingga abad ke-20. Nah, wanita dipekerjakan sebagai komputer manusia untuk melakukan semua bentuk perhitungan dan komputasi. Itu awal mula digunakannya kata komputer. Kemudian pada bagian akhir abad ke-19, kata tersebut juga digunakan untuk menggambarkan mesin yang melakukan perhitungan. Jadi, bukan seperti sekarang masih yang komputer itu digunakan untuk berbagai macam hal. Dulu, pada akhir abad ke-19 dulu banget itu masih menggambarkan sebuah mesin penghitung. Penggunaan kata ini di masa kini umumnya untuk menggambarkan perangkat digital yang dapat diprogram dan menggunakan listrik. Dulu mesin bentuknya. Kemudian dalam istilah yang lebih modern, komputer adalah mesin elektronik yang mengumpulkan informasi, menyimpannya, memprosesnya sesuai dengan instruksi pengguna, dan kemudian mengembalikan hasilnya. Dan terakhir, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis menggunakan serangkaian instruksi yang disediakan oleh pengguna. Ini dua poin terakhir adalah makna dari komputer, pengertian dari komputer yang ada di zaman ini. Untuk dua kata sebelumnya itu sudah dipakai dari zaman dahulu, dan pada dasarnya sendiri memang komputer itu tujuan penciptaannya itu untuk alat penghitung. Ya, itu untuk bagian pertama, yang A, pengertian komputer. Oke, kita kembali. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan yang B, yaitu penemu konsep komputer. Awal terciptanya konsep komputer dan penemunya. Nah, siapa sih sebenarnya yang menemukan konsep komputer? Nah, dapat dilihat di sini. Ya, ini rancangan desain awal dari sebuah komputer elektronik pertama kali dikemukakan pada awal abad ke-19 oleh mohon maaf, seorang matematikawan asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Ya, jadi ini konsep dari komputer modern, baru konsep memang. Karena waktu itu, jadi ini adalah Charles Babbage. Nah, tujuan awal dari desain komputer yang ia sebut mesin analytical, jadi dia menyebutnya sebagai mesin analytical, bukan disebut sebagai komputer. Cuma emang konsepnya itu lebih mirip ke komputer modern. Nah, karena banyaknya kesalahan yang terjadi dalam perhitungan tabel matematika pada waktu itu, sehingga ia ingin mengubahkan cara yang melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Jadi dia pada masa itu ingin membuat sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan secara akurat, perhitungan matematika secara akurat. Karena kalau mengandalkan manusia, terkadang manusia itu banyak ada salahnya, ada aja. Nah, dalam pembuatan konsep desain komputer ini, Babbage sendiri mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh tiga ilmuwan, yaitu yang pertama ada Wilhelm Schickard, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Nah, dari tiga ini, beliau terinspirasi untuk membuat sebuah konsep komputer. Ini adalah bisa dibilang penemu konsep komputer modern, ya, di awal abad ke-19, jadi sekitar tahun 1800-an, 1800 sekian. Oke, kita kembali ke roadmap lagi. Nah, kita lanjut ke
pembahasan ketiga, pembahasan C, yaitu perkembangan komputer berdasarkan generasi. Nah, perkembangan komputer berdasarkan generasi. Nah, roadmap perkembangan generasi komputer itu dibagi menjadi 5. Ya, jadi ada sesuai ya kata-katanya simpel aja, generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan masing-masing mempunyai rentang waktu yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama itu, generasi pertama itu antara tahun 1940 sampai 1955. Di mana ini awal-awal banget terbentuknya komputer yang pertama kali diciptakan. Kemudian pada rentang selanjutnya di generasi kedua itu lebih dikembangkan lebih baik yang terjadi antara tahun 1957 sampai dengan 1963. Kemudian di generasi ketiga itu terjadi antara tahun 1964 sampai dengan 1971. Kemudian lanjut ke generasi keempat antara tahun 1971 sampai dengan 1980. Dan terakhir generasi kelima yaitu antara tahun 1980 sampai dengan sekarang ya. Jadi sekarang kita berada di generasi kelima dari perkembangan komputer. Nah, kita akan bedah satu-satu dari generasi ke generasi bagaimana perkembangannya, mulai dari apa aja yang dipakai sampai bagaimana bentuk komputer itu sendiri. Nah, generasi ke pertama dari komputer. Nah, generasi ke pertama itu adalah saat bahasa mesin dikembangkan untuk penggunaan komputer ya, yang bilangan biner 0101 itu diciptakan di generasi pertama ini. Nah, mereka menggunakan tabung vakum untuk sirkuit. Untuk memori, mereka menggunakan drum magnetik. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini, mereka ini rumit, sangat-sangat rumit dari segi pembuatan maupun dari segi penggunaan, ya. Jadi dia mau dibuat sama digunakannya sangat-sangat rumit, besar dan mahal. Selain rumit digunakan dan dibuat, ukurannya itu sangat-sangat besar, nggak bisa dibawa kemana-mana, jadi kayak komputer tanam gitu. Dan dia mahal, mahal banget produksinya. Nah, mereka sebagian besar bergantung pada batch operating system dan punch cards. Sebagai perangkat output dan input, pita magnetik dan pita kertas diimplementasikan dalam penggunaan komputer generasi pertama. Nah, terdapat permisalan di sini juga tersedia gambarnya, yaitu adalah yang pertama ada ENIAC. Ini adalah ENIAC, kemudian yang kedua ada UNIVAC 1, dan ada EDVAC, dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya, bentuk-bentuknya juga masih bervariasi. Ini 3 contoh yang paling banyak ditemukan. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita lanjut ke generasi kedua. Nah, di generasi kedua ini, eh, para ilmuwan, para saintis, dan para ahli mulai berinovasi untuk mengembangkan komputer. Nah, pada komputer generasi kedua, COBOL dan Fortran digunakan sebagai bahasa assembly. Jadi di sini udah mulai menggunakan bahasa penerjemah mesin. Jadi nggak pakai bahasa mesin langsung sehingga penggunaannya nggak begitu rumit dan bahasa pemrograman. COBOL dan Fortran ini adalah bahasa assembly dan bahasa pemrograman. Di sini mereka berkembang dari sebelumnya menggunakan tabung vakum ke transistor, ke apa ngomongnya IC. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Nah, jadi dari sebelumnya yang begitu besar, sekarang udah lebih mengecil. Dapat dilihat di contoh. Dan mereka berkembang dari bahasa biner ke bahasa assembly. Dan misalnya di sini ada IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya komputer begitu tidak efisien dalam dan tidak efektif dalam penggunaannya. Jadi dia baru bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang relatif sederhana, walaupun udah bisa menghitung sistem aritmatik yang lebih rumit, tapi penggunaannya tidak begitu luas, pembuatannya rumit, dan juga biayanya mahal. Nah, di generasi kedua ini, mereka dapat mengembangkannya menjadi lebih kecil, ya, walaupun tetap relatif besar, kemudian dapat lebih cepat dan lebih hemat energi, tidak boros listrik, dan penggunaannya pun cukup lebih meluas lagi. Lanjut ke generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini, mohon maaf sebelumnya tadi mungkin ada sebut IC, salah, jadi harusnya ada di generasi ketiga ini. Nah, ciri khas dari periode ketiga ini yang mana terjadi tahun 1964 sampai 1971 adalah pengembangan sirkuit terpadu atau disebut IC, Integrated Circuit. Nah, satu sirkuit terpadu IC terdiri dari banyak transistor yang meningkatkan kekuatan komputer sekaligus menurunkan biayanya. Jadi, ciri-cirinya sirkuit terpadu atau integrated circuit ini adalah powernya lebih tinggi dengan produksinya yang lebih murah. Jadi benar-benar menguntungkan. Komputer-komputer yang diciptakan dari sirkuit terpadu ini lebih cepat, lebih kecil, lebih dapat diandalkan, dan tentunya lebih murah daripada pendahulunya. Jadi dapat diproduksi secara lebih luas dan penggunaannya pun lebih masif. Nah, dan mereka pun udah memakai bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran 2 hingga 4, COBOL, dan Pascal PL1 digunakan. Misalnya,
Di sini ada seri IBM 360, seri Honeywell 6000, dan IBM 370 168. Dapat dilihat di situ bentuk gambarnya ya. Dari segi bentuk udah lebih kecil walaupun tetap masih agak besar, dan dan dia lebih efisien dalam dalam melakukan pekerjaan, penghitungan dan sebagainya, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan tentunya lebih murah tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan. Ini generasi ketiga dari komputer. Kemudian kita lanjut ke generasi keempat yang terjadi antara tahun 1971 sampai tahun 1980. Nah, pada generasi keempat ini ditemukan mikroprosesor. Jadi prosesor pertama kali ditemukan ini di generasi keempat yang biasanya kita ketahui sejauh ini. Nah, dalam generasi keempat komputer ini bahasa pemrograman pun sudah meningkat dari sebelumnya, dan digunakanlah pada generasi keempat ini C++ dan Java sebagai bahasa pemrograman. Dan dari segi ukuran jauh lebih kecil daripada pendahulunya, dapat dilihat dari bentuk gambar nih. Di sini contohnya ada Star 1000, PDP-11, Cray 1, Cray XMP, dan Apple 2. Nah, dan penggunaannya pun dulu kalau komputer itu lebih digunakan dalam bentuk perusahaan, lebih digunakan untuk kebutuhan perusahaan, untuk kebutuhan pemerintah, kebutuhan militer, lebih ke kebutuhan yang skalanya besar. Namun pada generasi keempat ini, komputer udah digunakan untuk kebutuhan di rumah, untuk kebutuhan pribadi. Karena dari segi bentuk, terus dari segi biaya pembuat produksi, dan juga dari segi kecepatan sama-sama udah meningkat semua. Lebih murah, lebih kencang, dan lebih kecil sehingga dapat dibawa kemana-mana. Dan terakhir adalah di generasi kelima yang terjadi antara tahun 1980 sampai sekarang masih terus berkembang. Nah, dan generasi kelima ini itu tidak bertahan, tidak tersangkut di generasi sekarang saja, tapi ke masa depan dunia komputer pun masih termasuk ke dalam generasi kelima. Nah, aspek paling menentukan dari generasi kelima ini adalah adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau lebih dikenal dengan AI. Nah, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor membuat hal ini menjadi kenyataan dan memberikan banyak ruang lingkup untuk masa depan. Jadi, pertama kali ditemukan AI, itu konsepnya pun udah dapat membuat orang menggambarkan bahwasanya penggunaan ini dan perkembangannya bakal luas banget dari awal penemuan AI. Dan memiliki AI ini memiliki perkembangan dan yang tidak terbatas, tidak, jadi dapat terus berkembang sampai skala yang benar-benar masif. Nah, komputer generasi kelima ini menggunakan teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration. Ini adalah komputer yang paling baru dan canggih. Bahasa pemrograman yang digunakan ini adalah tetap sama sih, C++, Java, Net, dan tapi lebih luas lagi, banyak lagi. Selain itu ada Python di sana, Delphi, dan lain-lain, masih banyak ya. Misalnya ada komputer IBM, sedang mana kalau sekarang ini IBM lebih fokus ke pembuatan superkomputer yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang lebih luas, lebih spesifik, ke seperti contohnya keperluan antariksa. NASA itu komputer yang dibuat oleh IBM, dan keperluan militer di Amerika tentunya. Kemudian ada Pentium, ini nama sebuah prosesor. Sampai sekarang pun masih ada, cuma itu prosesor yang udah jadul banget. Terakhir saya ingat, saya masih udah lama sih sebenarnya, 2 tahun yang lalu mungkin udah nggak pernah tersebut lagi Pentium. Kemudian ada ini desktop, maksudnya di sini adalah komputer desktop. Kemudian ada laptop, notebook, ultrabook, dan sebagainya. Banyak sekali produk komputer dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam pergunaan pada generasi kelima ini. Dan secara ukuran, secara kecepatan itu udah jauh-jauh beribu-ribu kali lipat, bahkan lebih kencang, lebih efisien daripada dulu sebelum waktu masih awal-awal, bahkan dari generasi keempat itu udah jomplang banget. Ya, di sini ada contoh gambarnya komputer modern, ada laptop, dan ini salah satu yang baru bisa, bukan konsepnya bukan baru, tapi baru bisa dibilang baru ramai sekarang, yaitu handheld komputer. Nah, itu tadi adalah sejarah perkembangan komputer berdasarkan generasi. Di situ ada 5, yang ada generasi ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dapat dilihat di situ bahwa dalam waktu, manusia hanya butuh waktu sekitar 80 tahunan, kurang mungkin, untuk membuat komputer yang benar-benar bisa segala hal, bahkan bisa menggantikan pekerjaan manusia sekarang. Nggak cuma sekedar untuk ngetik, nggak cuma sekedar untuk menghitung, tapi udah terlalu banyak banget kemampuan hanya dengan 80 tahun. Yang mana sejarah manusia jauh lebih lama daripada sejarah perkembangan komputer ini. Ini menunjukkan betapa betapa cepatnya manusia berkembang dalam kurun waktu abad ke-19 sampai ke abad ke-21 ini. Oke, kita kembali ke roadmap tadi. Setelah membahas tentang perkembangan komputer berdasarkan generasi, di sini saya akan sedikit akan memaparkan, ini mungkin nggak sedikit, tentang timeline
Jadi akan saya urutkan nanti dari sebelumnya kalau kita bahas generasi, sekarang kita sebut waktunya secara spesifik, tahun berapa, dari perkembangan komputer. Jadi misalkan ada sesuatu yang ditemukan tahun segini yang mengembangkan komputer, itu akan saya akan jelaskan di timeline secara singkat dan timeline dari perkembangan komputer ini. Kita akan langsung masuk. Nah, timeline singkat perkembangan komputer. Di sini ada sedikit prolog. Sejarah komputer sudah ada sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Pada awalnya, para ahli itu berteori oleh para ahli matematika dan pengusaha. Selama abad ke-19, mesin penghitung mekanis dirancang dan dibuat untuk menyelesaikan tantangan penghitungan angka yang semakin kompleks. Jadi, manusia itu kan semakin berkembang menuju peradaban modern, maka semakin kompleks pula hal yang harus diurus. Semakin banyak masalah, semakin kompleks, dan begitu pula tidak lain dengan penghitungan. Tentunya dengan semakin banyaknya jumlah manusia, semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya suatu teknologi, semakin kompleks pula penghitungan, pembuatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah alat untuk menghitung hal-hal kompleks tersebut. Disitulah para ilmuwan berpikir pada abad 19 untuk membuat sebuah mesin yang dapat menghitung secara mekanis, dirancang dan dibuat untuk menyelesaikan tantangan perhitungan angka yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi memungkinkan komputer yang semakin kompleks pada awal abad ke-20 dan komputer menjadi lebih besar dan lebih kuat. Maksudnya lebih besar ini mungkin secara kekuatan ya, bukan secara ukuran. Saat ini komputer hampir tidak dapat dikenali dari desain abad ke-19 ya. Sebagaimana yang sebelumnya telah kita bahas dari generasi satu ke generasi kelima itu udah jauh banget bentuknya, udah benar-benar beda 180 derajat. Seperti mesin analitik Charles Babbage atau bahkan dari komputer besar abad ke-20, bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 1980-an, 1990-an, komputer itu udah jauh berbeda sekarang yang menulis seluruh ruangan seperti integrator numerik elektronik dan kalkulator. Nah, timeline dari perkembangan komputer ini dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada timeline pada abad ke-19. Kemudian yang kedua ada awal abad ke-20, kemudian ada akhir abad ke-20 dan abad ke-21 ya, ini abad sekarang, abad ke-21. Nah, di 4 pembagian ini masing-masing memiliki perkembangan yang berbeda. Jadi ada perubahan yang jomplang antar setiap bagian. Namun di setiap bagian itu rentangnya ya sesuai gitu. Oke, kita masuk ke abad ke-19. Pertama kali ada pemikiran tentang apa yang dinamakan dengan komputer. Jadi, walaupun dapat dilihat di sini ya di 1801, walaupun Charles Babbage adalah orang yang pertama kali menemukan konsep komputer modern, namun pada 1801 yang bisa dibilang menemukan konsep komputer sebagai alat bantu alat bantu manusia itu adalah seseorang yang dinamakan Joseph Marie Jacquard, seorang penenun dan pengusaha dari Prancis, yang mana ia merancang alat tenun yang menggunakan kartu kayu berlubang untuk menenun desain kain secara otomatis. Di sini dia pertama kali yang menemukan konsep yang bisa dibilang sebuah komputer. Namun, nah kemudian pada 1822, Charles Babbage yang telah kita sebutkan di awal, dialah yang pertama kali menemukan konsep komputer modern. Yaitu dia itu seorang ahli matematika asal Inggris yang menemukan mesin hitung bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Ide mesin pembeda gagal karena kurangnya teknologi pada saat itu. Jadi bisa dibilang penggunaan listrik belum cukup masif dan masih banyak kekurangan dalam sumber daya. Makanya pada saat itu dia hanya bisa memberikan sebuah konsep yang kemudian akan digunakan di masa depan. Kemudian pada 1848, program komputer pertama di dunia ditulis oleh seseorang yang bernama Ada Lovelace, seorang ahli matematika asal Inggris. Lovelace juga menyertakan tutorial langkah demi langkah tentang cara menghitung bilangan Bernoulli menggunakan mesin Babbage. Jadi, mesin Babbage konsepnya kemudian dikembangkan oleh seorang bernama Ada Lovelace. Dan Ada Lovelace ini sedikit pengetahuan. Ada Lovelace ini juga digunakan oleh Nvidia sebagai nama dari generasi graphic card mereka yang paling baru, yakni RTX 40 series. Yang mana chipnya itu codename-nya menggunakan nama Ada Lovelace. Ya, bisa dibilang sebagai suatu penghormatan kepadanya sebagai salah seorang ilmuwan yang turut memajukan perkembangan komputer. Kemudian pada 1890, Herman Hollerith, seorang penemu menciptakan teknik punch card yang digunakan untuk menghitung sensus AS tahun 1880. Dia kemudian mendirikan perusahaan yang kelak menjadi IBM. Jadi ini Herman Hollerith ini adalah seorang yang bisa dibilang adalah salah satu orang yang begitu besar namanya karena bisa menciptakan sebuah perusahaan besar seperti IBM. Nah, ini adalah paruh pertama atau bagian pertama dari timeline perkembangan komputer abad ke-19. Kita kembali lagi. Kita masuk ke timeline bagian kedua. Ini pada awal abad ke-20. Nah, awal abad ke-20 ini perkembangannya lumayan banyak dan itu terjadi dari tadi tahun berapa ya? Sebentar kita kembali lagi. Oh, tidak disebutkan ya. Kalau di catatan yang saya miliki, abad ke-20 ini antara tahun 1930 sampai 1950. Nah, apa aja yang terjadi di tahun segitu?
Pada tahun 1930 dapat dilihat di sini differential analyzer di dibuat ya, adalah komputer analog mekanis serbaguna otomatis berskala besar pertama yang ditemukan dan dibuat oleh Vannevar Bush. Jadi ini adalah komputer analog, belum elektronik ya, masih analog. Ya, yang udah bekerja secara mekanis, yang mana dia itu serbaguna dan otomatis dan juga dia itu digunakan berskala besar, dalam skala yang besar. Kemudian pada 1936, Alan Turing memiliki ide untuk sebuah mesin universal yang disebutnya sebagai mesin Turing yang dapat menghitung apapun yang dapat dihitung. Jadi misal seperti algoritma matematika, aritmatika, perhitungan sebagainya. Nah, itu Alan Turing mencetuskan idenya dari sebuah mesin tersebut. Ya, dan juga sedikit fakta bahwa Turing ini juga digunakan Nvidia dalam sebagai sebuah kode nama dari chip yang tertanam pada graphic card RTX 20 series mereka yang kurang lebih diproduksi sekitar tahun 2017 kalau saya nggak salah ingat itu menggunakan codename Turing. Nah, kemudian tahun 1939, tahun 1939 dua bersaudara yang bernama David bukan bukan dua bersaudara, mohon maaf, dua sejoli, dua sahabat itu menciptakan perusahaan yang bernama Hewlett Packard. Nah, Hewlett Packard sendiri ini diambil dari nama mereka berdua, yaitu David Packard dan Bill Hewlett, ya. Jadi diambil nama belakang masing-masing Hewlett Packard. Dan mereka merintis perusahaan Hewlett Packard ini dari sebuah garasi di Palo Alto, California. Oh, mohon maaf, ini bukan sahabat, ini adalah pasangan ya. Jadi ini suami istri, mereka merintis perusahaan. Ini yang sekarang kita lebih kenal dengan perusahaan HP, ya. Salah satu produsen laptop, komputer, dan berbagai macam alat elektronik yang besar, termasuk yang terbesar di Amerika dan dunia. Nah, kemudian lanjut pada tahun 1941, Konrad Zuse, gimana bacanya dia? Konrad Zuse, seorang penemu dan insinyur dari Jerman, menyelesaikan mesin Z3, komputer digital pertama di dunia. Namun, mesin tersebut hancur selama bom Perang Dunia Kedua di Berlin. Nah, ini mesin Z3 ini emang tujuan pertama kalinya digunakan memang untuk kepentingan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Namun, eee, kegagalan Nazi dalam Perang Dunia Kedua ini menyebabkan salah satu insiden yaitu bombardir di Berlin. Dan salah satu yang menjadi korban adalah mesin Z3 ini, komputer digital pertama di dunia, ya, hancur di saat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian lanjut pada tahun 1941, di situ ada J.V. Atanasov dan mahasiswa pasca sarjana Clifford Berry. Mereka berdua merancang sebuah komputer yang mampu menyelesaikan 29 persamaan pada saat yang bersamaan. Pertama kalinya komputer dapat menyimpan data dan juga mereka juga membuat komputer yang pertama kalinya dapat menyimpan data dalam memori utamanya. Nah, kalau klaim mereka ini adalah komputer digital pertama yang otomatis, serbaguna, elektronik, desimal, dan digital. Kemudian lanjut ke 1945, ini ada akademisi dari Universitas Pennsylvania. Ini dua profesor, yaitu John Mawley dan J. Presper Eckert, menciptakan elektronik numerical integrator dan kalkulator atau disebut dengan ENIAC. Ya tadi sebelumnya udah pernah kita singgung di generasi pertama komputer ya ada yang namanya di situ ENIAC. Nah ini ENIAC nih. Ini dilengkapi dengan Turing Complete dan mampu menyelesaikan kelas masalah numerik yang sangat luas. Jadi penggunaan secara kemampuan menghitung dia udah jauh lebih bagus, lebih canggih dengan memprogram ulang sehingga mendapatkan gelar kakek komputer. Kemudian pada tahun 1946, UNIVAC One, Universal Automatic Computer, menjadi komputer pertama digital elektronik serbaguna pertama yang dirancang di Amerika Serikat untuk aplikasi perusahaan. Jadi UNIVAC ini dibuat untuk tujuan digunakan dalam perusahaan. Nah, kemudian lanjut pada 1949, kalkulator otomatis itu dibuatlah kalkulator otomatis menyimpan penundaan elektronik atau disebut dengan EDSA, yaitu Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Yang mana dikembangkan oleh sebuah tim dari Universitas Cambridge, ya, University of Cambridge. Yang mana EDSAC ini adalah komputer program tersimpan pertama yang praktis. Nah, sedikit sedikit tambahan di sini ada EDSAC ini pada bulan November 1949 para ilmuwan Council of Scientific and Industrial Research yang kini bernama CIRO membuat komputer digital pertama di Australia. Ya, di samping EDSAC sendiri
Ada yang disebut dengan sisir, yang mana mereka membuat komputer yang bernama Sirak, yang mana komputer ini menjadi komputer digital pertama di dunia yang dapat memainkan musik. Jadi waktunya berdekatan dengan pembuatan EDSAC ini ya. Dan yang terakhir pada awal abad ke-20 ini ada tahun 1950, yang mana dibuat standar Eastern Automatic Computer atau SEAC, dibangun di Washington DC dan merupakan komputer program tersimpan pertama yang diselesaikan di Amerika Serikat. Itu tadi untuk timeline bagian kedua yang terjadi di awal abad ke-20. Kemudian lanjut ke akhir abad ke-20. Nah, di akhir abad ke-20 ini terjadi banyak sekali perkembangan dalam dunia komputer. Banyak sekali, dan di sini tidak cukup satu halaman. Saya di sini membuat dua halaman. Nah, akan saya baca cepat aja untuk eh, yang mau melihat secara lebih jelas bisa di-pause saja, dibaca sendiri. Akan saya baca cepat. 1953, di sana ada Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer menciptakan bahasa komputer pertama. Ya, bahasa pemrograman dan assembly pertama yang kemudian dikenal dengan sebagai COBOL. Ya, ini sebelumnya sudah saya singgung di generasi kedua, yang merupakan singkatan dari Common Business Oriented Language. Bahasa ini memungkinkan pengguna komputer untuk memberikan instruksi kepada komputer dengan kata-kata yang mirip bahasa Inggris, bukan dengan angka. Itu bahasa pemrograman pertama di dunia yang diciptakan oleh Grace Hopper. Kemudian di 1954, John Backus dan tim pemrograman IBM menciptakan bahasa pemrograman Fortran, yang adalah singkatan dari Formula Translation. Selain itu, IBM mengembangkan 650.195 650 oh ini nama ya, 650.1958 sirkuit terintegrasi, yang mana dikenal juga sebagai chip komputer yang diciptakan oleh Jack Kirby dan Robert Noyce. Dan tahun 1962, Atlas Komputer muncul pertama kali. Komputer ini merupakan komputer tercepat di dunia pada saat itu dan memelopori konsep memori virtual. Tahun 1964, Douglas Engelbart mengusulkan prototipe komputer modern yang menggabungkan mouse dan UI pengguna grafis. Ini GUI ya, antarmuka pengguna grafis GUI. Kemudian tahun 1969, pengembang Bell Labs developer Bell Labs yang dipimpin oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie mengungkapkan Unix, sistem operasi yang dikembangkan dalam bahasa pemrograman C yang mengatasi kesulitan kompatibilitas program. Nah, tahun 1970, di sana ada Intel 1103, chip Dynamic Access Memory DRAM pertama yang diluncurkan oleh Intel. Jadi ini adalah DRAM pertama di dunia yang mana dibuat oleh Intel. Tahun 1971, disket ditemukan oleh Alan Sugar dan tim insinyur IBM ya. Di sini IBM ini banyak berkiprah dalam perkembangan komputer modern. Pada tahun yang sama juga, Xerox mengembangkan printer laser pertama, yang mana Xerox ini adalah sebuah perusahaan yang bahkan eksis sampai sekarang dalam memproduksi mesin fotokopi dan juga printer laser. Yang tidak hanya menghasilkan miliaran dolar dari printer lasernya, tapi juga menandai dimulainya era baru dalam pencetakan komputer. 1973, Robert Metcalfe, seorang anggota Departemen Penelitian Xerox, menciptakan Ethernet ya, yang digunakan untuk menghubungkan banyak komponen dan peralatan lainnya. Ya, ini Ethernet ini adalah LAN yang sekarang lebih kita kenal dengan LAN, yang dihubungkan antar komputer dengan kabel. Itu ditemukan oleh salah satu peneliti Xerox. 1974, komputer pribadi diperkenalkan ke pasar. Yang pertama adalah Altair Shelby dan Mark 8, IBM 5100 dan Radio Shack TRS 801975. Majalah Popular Electronics menyebut Altair 8800 sebagai perangkat komputer mini pertama di dunia pada bulan Januari. Paul Allen dan Bill Gates menawarkan untuk membuat perangkat lunak dalam bahasa basic untuk Altair. Ya. Jadi pada tahun ini 1974 itu komputer mulai diciptakan untuk kalangan konsumen pribadi, untuk para masyarakat, digunakan sebagai bentuk kemudahan, dan ini lebih banyak tersebar di Amerika pada waktu itu ya. Tahun 1976, Apple Computers didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak yang memperkenalkan Apple One ke dunia, komputer pertama dengan papan sirkuit tunggal. Jadi mereka juga, jadi Apple itu pada awalnya juga membuat sebuah komputer, bukan smartphone seperti sekarang yang lebih dikenal ya. Dan juga yang mereka ciptakan juga cukup bisa dibilang temuan yang besar ya, karena komputer pertama yang menggunakan satu motherboard. Yang mana sebelumnya itu terdiri dari banyak motherboard yang masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Tahun 1977, pada pameran komputer West Coast pertama, Jobs dan Wozniak juga mengumumkan Apple II. Komputer ini memiliki grafik berwarna dan drive kaset untuk menyimpan musik. Oke, kita masih lanjut. Di sini ada lanjutan timeline akhir abad ke-20. Pada tahun 1978, program spreadsheet terkomputerisasi pertama, fisikal, diperkenalkan. Ya, kalau spreadsheet ini yang lebih kita kenal dengan program software yang bernama Microsoft Excel sekarang ya, atau mungkin Google Spreadsheet yang bagi yang udah pernah dengar juga. Tahun 1979 ada WordStar, alat pengolah kata dari Micropro International dirilis. Tahun 1981, IBM memperkenalkan Acorn,
komputer pribadi pertama mereka yang memiliki CPU Intel, dua floppy drive, dan layar berwarna. Sistem operasi MS-DOS dan Microsoft digunakan oleh Acorn. Jadi di sini bisa dibilang salah satu komputer komersil yang menjadi salah satu eh, bahasanya acuan lah ya, yang mana dia udah mempunyai prosesor dalamnya, kemudian ada floppy drive, dan dia punya layar berwarna, dan juga menggunakan sistem operasi dari Microsoft. Kemudian tahun 1983, CD-ROM yang dapat membawa 550 megabyte data yang telah direkam sebelumnya memasuki pasar. Jadi pada tahun itu megabyte itu angka yang besar ya. Ini bisa kita bilang kayak sekarang gigabyte lah kalau sekarang kan. Dulu megabyte itu besar banget. Tahun ini juga merupakan peluncuran Gavilan SC, komputer portable pertama dengan desain flip phone dan yang pertama kali ditawarkan sebagai laptop. Jadi mereka nyebutnya dulu sebelum laptop adalah komputer portable, yang mana emang didesain karena tuntutan kebutuhan dari orang-orang yang kerjanya itu dengan mobilitas tinggi, mempunyai pekerjaan yang mobilitasnya tinggi, pindah-pindah. Inilah pertama kalinya desain laptop dikemukakan. Nah, tahun 1984, Apple meluncurkan Macintosh selama masa iklan Super Bowl yang ke-18 ya. Jadi Apple ini terkenal karena memang sudah bekerja sama dengan Super Bowl. Yang mana Super Bowl ini sendiri adalah kompetisi olahraga rugby yang diadakan di Amerika. Dan sampai sekarang Apple masih menjadi salah satu sponsor besar. Dan harganya pada saat itu adalah $2.500 ya. Jadi betapa mahalnya software dulu dijual sebagai satu Macintosh ini. Ini adalah komputer dengan software yang terintegrasi dari Apple sendiri, nggak dipisah seperti Microsoft yang hanya menjual software dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Tahun 1985, Microsoft memperkenalkan Windows yang memungkinkan multitasking melalui antarmuka pengguna grafis. Selain itu, bahasa pemrograman C++ dirilis pada tahun ini. Tahun 1990, Tim Berners-Lee, seorang programmer dan ilmuwan Inggris, menciptakan Hypertext Markup Language yang secara luas dikenal sebagai HTML, ya, dan digunakan sampai sekarang sebagai sebuah web. Ya. Dia juga menciptakan istilah World Wide Web atau WWW. Ya. Ini termasuk browser pertama, server HTML dan URL. Kemudian pada tahun 1993, aduh ini lupa diedit, mohon maaf. CPU Pentium meningkatkan penggunaan grafis dan musik pada komputer pribadi. Nah, ini pertama kalinya ada Pentium. Oke. Dan pada saat itu Pentium itu benar-benar terkenal dari segi kekuatan, ya pokoknya dibilang paling the best lah, prosesor paling the best pada saat itu. Tahun 1995, sistem operasi Microsoft Windows 95 dirilis. Windows 95 waktu itu dirilis tahun 1995 sesuai dengan angka tahunnya. Kampanye promosi senilai $300 juta diluncurkan untuk menyebarkan berita. Jadi ini benar-benar jor-joran banget waktu Windows 95 dirilis. Sun Microsystems memperkenalkan Java pertama kalinya. Ya, jadi pada tahun ini juga selain Windows mengumumkan 95 dan dipasarkan secara luas, Sun Microsystems juga menciptakan bahasa pemrograman Java diikuti oleh JavaScript dari Netscape Communication. Jadi Java dan JavaScript ini berbeda ya. Dapat dilihat dari hal berikut. 1996 di Universitas Stanford, Sergey Brin dan Larry Page menciptakan mesin pencari Google ya. Ini mereka berdua adalah pencipta Google dan sampai sekarang pun masih memegang kendali dari Google. Walaupun CEO-nya bukan mereka ya. 1998, Apple memperkenalkan iMac, sebuah komputer desktop Macintosh yang lengkap. PC ini berharga $1.300 dan dilengkapi dengan hard drive 4 GB, RAM 32 MB, CD-ROM, dan monitor 15 inci. Jadi ini udah mulai berkembang lagi, Apple menciptakan yang jauh lebih canggih, yang mana semua yang ada di dalamnya juga mereka buat sendiri. Tahun 1999, Wi-Fi, singkatan dari Wireless Fidelity, diciptakan yang pada awalnya memiliki jangkauan hingga 300 kaki. Ini jauh banget, dan pertama kalinya Wi-Fi diciptakan untuk penggunaan internet yang lebih luas. Oke, jadi ini adalah timeline perkembangan sejarah pada akhir abad ke-20. Begitu banyak yang terjadi di akhir abad ke-20 ini, dan perkembangannya begitu lompat jauh ya, bisa dibilang. Kemudian, terakhir, yaitu timeline keempat, yang mana terjadi pada abad ke-21, atau bisa dibilang masa sekarang ya. Nah, ini terjadi dari awal tahun 2000, di sana ada pertama kalinya ditemukannya USB flash drive. Ya, atau bisa kita katakan sebagai flash disk ya. Flash drive ini lebih cepat dan memiliki lebih banyak ruang penyimpanan data di mana daripada pilihan media penyimpanan lainnya ketika digunakan. Kemudian tahun 2001 Apple merilis macOS X yang kemudian berganti nama menjadi OS X yang akhirnya menjadi macOS. Ya, ini ganti-ganti terus sebagai penerus sistem operasi Mac konvensional. Jadi pada saat itu udah nggak ada lagi namanya Macintosh. Ini dari tahun 2001 ya. Dan nama macOS pun sampai sekarang masih digunakan.
Tahun 2003, pelanggan dapat membeli Athlon 64 dari AMD, CPU 64 bit pertama untuk komputer konsumen. Nah, ini sedikit fakta juga, sedikit fun fact aja. Eee, jadi kalau kita tahu di prosesor itu dia itu menggunakan, teknologi yang namanya x86 64 bit, ya. Nah, itu, yang pertama kali bikin prosesor itu Intel, tapi punya 32 bit. Kemudian AMD ini yang menciptakan 64 bit yang kemudian nanti dibagi sama Intel, lisensinya. Makanya pada saat itu kemudian Intel juga memproduksi CPU 64 bit. Tahun 2004, Facebook dimulai sebagai situs web jejaring sosial ya. Tahun 2004 ini ditemukan pertama kali Facebook oleh Mark Zuckerberg dan kawan-kawan. Tahun 2005, Google mengakuisisi Android, sebuah sistem operasi ponsel berbasis Linux. Jadi tahun 2005 ini, saya lupa kapan Android pertama kali ditemukan, tapi kemudian pencetusnya merasa pesimis tapi Google melihat di situ ada potensi, makanya dibeli. Tahun 2006, MacBook Pro dari Apple tersedia. Pro adalah komputer mobile berbasis Intel 2 core pertama dari perusahaan tersebut. Amazon Web Service termasuk Amazon Elastic Cloud 2 dan Amazon Simple Storage Service juga diluncurkan. Jadi pada tahun ini Amazon mulai melakukan ekspansi ke dunia internet, jualan mulai dari web dan juga melakukan banyak service di webnya, jadi terintegrasi di internet semua. MacBook Pro juga dibuat pada tahun ini. Tahun 2007, iPhone pertama kali diproduksi oleh Apple dan dikenalkan pada tahun itu. Membawa banyak operasi komputer ke dalam genggaman tangan kita, yang mana ini juga menjadi yang dinamakan sebagai ponsel atau smartphone pada zaman sekarang. Amazon juga merilis Kindle, salah satu sistem membaca elektronik pertama pada tahun itu. Tahun 2009, Microsoft merilis Windows 7. Ya, jadi Windows 7 kalau masih yang pakai berarti umurnya udah tua banget dari tahun 2009 sampai tahun ini. 2011 Google memperkenalkan Chromebook yang menjalankan Google Chrome OS. Jadi Chromebook ini bukan sesuatu yang baru, bukan, namun emang mulai ramai digunakan itu pada masa COVID. Ya, itu mulai ramai banget digunakan Chromebook. Tapi Google sendiri menciptakan Chromebook udah dari tahun 2011. Kemudian tahun 2014 University of Michigan Micromote M3 menciptakan komputer terkecil di dunia. Saya pribadi kurang tahu bagaimana bentuknya, tapi ini salah satu terobosan baru ya, bagaimana komputer pun dapat dibuat sampai kecil kecil sekecil-kecilnya. 2015 Apple memperkenalkan Apple Watch, Windows 10 juga dirilis oleh Microsoft. 2016 komputer kuantum pertama di dunia yang dapat diprogram ulang dibuat. Ya, ini pertama kalinya ada konsep komputer kuantum dan juga digunakan. Dan sebenarnya pada abad ke-21 ini masih banyak sekali ya yang perkembangan komputer masih terus terjadi. Perkembangannya pun juga masif banget bahkan kalau dibandingkan dari pada masa sekarang kita bandingkan dengan 5 tahun aja itu udah banyak sekali perubahan yang dapat dilakukan dan perubahan yang terjadi itu udah banyak sekali dan bakal terus berkembang. Salah satunya adalah pada masa sekarang ini penggunaan AI yang jauh lebih masif dalam skala yang lebih besar dan AI-nya sendiri pun jauh lebih punya pengetahuan yang lebih luas dan dapat membantu. Nah, itu tadi adalah timeline dari perkembangan komputer. Nah, oke, kita telah sampai di penghujung. Mungkin sejauh ini itu tadi adalah pembahasan dari sejarah komputer. Ya, dari awal kita telah membahas pengertian komputer itu sendiri, yang mana pengertian komputer itu pada dasarnya adalah sebuah alat hitung dan emang tujuan awal penciptaannya adalah untuk menghitung. Kemudian dibahas itu juga penemu konsep komputer modern pertama kali yang bernama orang orang yang bernama Charles Babbage. Kemudian yang ketiga kita membahas roadmap perkembangan komputer berdasarkan generasi yang mana di dalamnya terbagi menjadi 5 generasi. Kemudian yang di sana juga keempat kita membahas timeline sejarah singkat dan dari perkembangannya komputer. Dibagi menjadi 4, yaitu pada abad ke-19, awal abad ke-20, dan akhir abad ke-20, dan yang terakhir abad ke-21. Kemudian terakhir kita sampai pada penutup. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkembangan sejarah komputer ini bahwa manusia itu dapat berkembang jauh, dapat dilihat dari bagaimana mereka mengembangkan komputer ini. Itu jauh banget. Padahal kalau dilihat kita kilas balik ke sejarah manusia yang udah lama bahkan dari sebelum terciptanya tahun Masehi, itu banyak sekali teknologi yang telah ditemukan mulai dari teknologi pembangunan dan sebagainya ya. Tapi komputer ini terbilang adalah suatu hal yang baru, namun perkembangannya sangat-sangat cepat sekali. Komputer tuh konsep pertama bahkan baru ditemukan tahun 18, yang mana pada saat itu orang-orang udah dapat membuat gedung-gedung yang sangat tinggi. Gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit dapat dibuat pada saat itu sudah.
tapi komputer baru ditemukan pada saat itu konsepnya. Pada abad ke-20, komputer kemudian dapat dibuat, dikembangkan jauh, bahkan mencapai bisa dipakai secara komersil dalam satu abad itu. Dan pada abad ke-21 ini, ya, komputer menjadi bagian dari hidup, bisa dibilang seperti itu. Udah menjadi kebutuhan primer, di mana orang yang hidup tanpa komputer dan konteks komputer sendiri itu bisa terbilang umum di sini, bisa kita katakan sebuah desktop, laptop, HP, ponsel ini. Kemudian printer itu juga bisa dikatakan komputer kalau mau menggunakan istilah yang lebih fleksibel, lebih umum, ya. Di mana semua perangkat elektronik itu sekarang itu tercipta dari perkembangan komputer ini. Mungkin begitu saja. Mohon maaf kalau mendengarkan banyak kesalahan baik dari tutur kata, salah baca maupun salah informasi. Bagi para pendengar, selain itu bisa dikoreksi di komen ya nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.